Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk anak-anak siswa-siswi SMK Negeri 2 Pamekasan. Hari ini Ibu memberikan atau bertugas untuk menyampaikan materi mengenai hal-hal yang penting juga dan tengah kita alami bersama. Namun sebelumnya Ibu ucapkan salam kenal dari Ibu pribadi. Nama Ibu Dwi Novita Satyawati dan kali ini Ibu juga berharap selain mendengarkan berbagai materi atau informasi dari beberapa guru, kalian juga bisa saling mengenal satu sama lain. Telah diberikan beberapa kesempatan kalian untuk bisa saling mengenal melalui, grup, melalui juga, guru pendamping dan juga mungkin guru-guru yang lain, agar kalian bisa saling mengenal tidak hanya dari, pribadi ke pribadi yang lain, tapi juga kalian bisa saling mengenal guru, yang lain juga. Pun misalkan ada pertanyaan mengenai kondisi di sekolah, kalian ingin bertanya mengenai, "Ini kira-kira bengkel kita gimana, Bu? Kira-kira sekolah kita nanti seperti apa?" Nanti mungkin bisa sambil ditanyakan kepada, guru, eee, pembimbing masing-masing ya. Oke, untuk itu, Ibu langsung saja untuk memberikan beberapa informasi atau materi kita hari ini. Seperti yang tadi Ibu informasikan bahwasanya ini, kita rasakan bersama-sama. Saat ini siapa yang tidak mengenal COVID-19, ya? Siapa yang tidak tahu yang namanya virus corona? Nah, maka daripada itu, tema kita hari ini Ibu ambil poin pentingnya, "Ayo sehat dan cegah COVID-19." Baik, untuk itu, eee, langsung saja Ibu ingin tahu dulu, kira-kira kalian tahu nggak sih bedanya corona dan juga COVID-19, ya. Ibu sudah tuliskan di sini bahwasanya corona itu adalah semacam virus. Jadi virus corona, bukan virus COVID-19. Karena corona dengan COVID itu berbeda ya. Jadi corona itu virus, nah COVID ini adalah nama resmi penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Kalau kadang-kadang juga corona ini kita sebut sebagai coronavirus, ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang si A sekarang lagi terinfeksi virus COVID-19. Nah, itu pernyataan yang keliru ya. Seharusnya kalau misalkan terinfeksi, maka terinfeksi oleh virus apa? Terinfeksi virus corona. Jadinya dia sakit, penyakitnya namanya apa? COVID-19. Nah, itu ya. Jadi untuk awalan kalian juga harus paham, kalian juga harus mengerti karena ibu rasa tidak hanya orang awam saja yang banyak keliru tentang ini, bahkan untuk orang-orang yang bisa dibilang berpengetahuan pun juga kadang-kadang keliru ya, bagaimana kita memberikan nama atau memberikan pernyataan menggunakan poin corona atau juga COVID-19. Nah, kalau di sini Ibu, tampilkan apa saja gejala COVID-19. Ibu rasa udah pada tahu semua ya, karena sudah hampir 2 tahun kita, ya mendengar mengenai COVID-19. Kita sudah, mengetahui dan mungkin bahkan banyak sekali orang-orang yang sudah, terinfeksi begitu ya, sudah, terdeteksi positif COVID. Nah, kira-kira gejalanya seperti apa? Ibu di sini sudah merangkumkan beberapa informasi mengenai gejala yang paling umum. Ya, biasanya demam, batuk kering, kelelahan, ini yang umum. Kadang-kadang untuk gejala yang tidak umum, kita juga merasakan rasa tidak nyaman dan nyeri, kemudian juga nyeri tenggorokan, sakit tenggorokan, kemudian sometimes juga kita merasa ada sering banget diare, kemudian juga konjungtivitis, itu artinya matanya merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, dan kadang-kadang juga seperti ada ruang, merah di kulit, kadang juga pada jari tangan dan juga jari kaki. Untuk yang gejala serius, ini bisa, sampai kesulitan bernafas atau sesak nafas, kemudian juga nyeri dada atau nyeri, atau tertekan pada dada gitu ya. Kemudian juga hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Nah, di sini juga Ibu memberikan, beberapa hal yang bisa kalian lihat di sini. Ada beberapa zona yang Ibu,
catatkan di sini, sebenarnya ini memang sudah menjadi konsumsi publik ya, bahwasanya publik harus mengetahui wilayah-wilayah mana saja atau zona seperti apa dari beberapa wilayah yang tengah ada di beberapa tempat yang akan kalian kunjungi ya. Ada zona hijau, kuning, orange dan merah. Ibu rasa tidak perlu dijelaskan ya karena ini berdasarkan tentang tingkat parahnya ya, tingkat parahnya satu tempat itu atau banyaknya orang yang tertular atau proses penularannya banyak atau tidak seperti itu. Mulai dari yang hijau, kemudian level atasnya adalah kuning, level atasnya lagi adalah orange dan paling atas adalah zona merah. Di sini Ibu juga memberikan salinan. Ini Ibu cek per 9 Juli 2021 ya. Sudah ada yang suspek 1.560 orang. Kemudian juga yang positif COVID ada 1467 orang. Ya, yang meninggal di sini diinformasikan 127 orang. Ini yang terdeteksi oleh Dinas Kesehatan ya atau yang Dinas Kabupaten Pamekasan terkait. Bagaimana jika yang tidak terdeteksi? Seandainya misalkan kondisi seseorang yang meninggal secara mendadak tapi tidak sempat dibawa ke pusat kesehatan atau tidak sempat mengalami artinya proses penyembuhan begitu ya. Bagaimana dengan hal-hal yang seperti itu? Artinya kita tidak bisa menambahkan poin-poin tersebut. Maka daripada itu, kalian betul-betul harus mengetahui terlebih dahulu kira-kira penyebaran COVID-19 di daerah kalian atau setidaknya di Kabupaten Pamekasan ini seperti apa gitu ya. Kalau dilihat kan memang banyak, bahkan setiap hari akan ada saja informasi, akan ada saja yang namanya pemberitahuan eh, mengenai banyak sekali orang-orang yang meninggal dunia. Kita tidak tahu apakah mungkin karena COVID atau mungkin ada gejala penyakit lain dan lain-lain sebagainya. Tapi kita betul harus waspada, kalian harus betul-betul mengetahui bagaimana kalian memposisikan diri dalam suasana COVID seperti saat ini. Ya, untuk kondisi kurang lebih 2 tahun ini, seperti yang kita ketahui bersama, ada banyak muncul varian baru, ya, katanya COVID-19, virus coronanya mengalami mutasi. Jadi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini sudah kasih beberapa nama, nih ada 10 nama yang sudah menjadi pembicaraan hangat di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Dan varian baru yang menyebar di Indonesia itu ada 4. Yang pertama ada varian virus corona Inggris B117 yang disebut juga dengan alpha varian. Kemudian yang kedua varian virus corona Afrika Selatan B1351 yang disebut dengan beta varian. Kemudian juga varian virus corona Brazil P1 yang disebut gamma varian, dan yang terakhir adalah varian India B16172 yang disebut delta varian. Ini yang banyak sekali beredar dan mengakibatkan banyak sekali pasien COVID yang meninggal dunia ya. Nah, pertanyaannya adalah kok bisa ya Bu ada varian baru? Ini dia nih. Mari kita sedikit berimajinasi. Jadi saat virus corona ini menempel pada inangnya, semisal menempel pada si A. Jadi virus ini nanti akan menguasai dan meresap sel tubuh. Proses ini sebenarnya bisa dilawan oleh sistem kekebalan tubuh atau imunitas kita yang baik. Makanya mulai dari awal-awal terdengar informasi mengenai COVID-19 ini, pemerintah Republik Indonesia mengatakan untuk menjaga imunitas tubuh. Karena apa? Karena yang hanya bisa melawan virus corona adalah imunitas tubuh kita yang baik. Ya, jadi kita berandai-andai dulu. Virus corona ini punya formasi genetik berupa huruf-huruf, ya, agar dia bisa terus bertahan. Contoh misalkan, Ibu kasih pengandaian, misal virus corona itu berupa huruf atau formasi genetik berupa huruf AA, BB, CC. Misalkan seperti itu. Jadi nanti ketika dia sudah sampai atau sudah berada menempel pada inangnya, dia nanti akan mereplika atau menyalin dirinya sendiri.
AABBCC. Dia mereplika menjadi satu lagi, AABBCC. Ketika proses replikasi atau salinan diri ini, kadang-kadang juga ada kesalahan dalam salinan yang terjadi secara acak. Bisa jadi formasi genetik berupa huruf ini bisa jadi berkurang atau bertambah huruf tersebut. Contoh, yang ini AABBCC, yang ini bisa jadi ABCC, DE, FG, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang kita sebut sebagai mutasi. Akibatnya apa, Bu? Wah, pastinya akan ada varian baru virus. Bisa jadi varian baru virus ini akan lebih cepat menular kepada orang-orang yang lain atau orang yang terjangkiti, seperti itu. Nah, Bu, tapi kan saya sudah pakai vaksin, Bu. Saya udah suntik vaksin ini, Bu. Gimana nih kira-kira? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah seperti ini. Lalu, apakah vaksin yang saat ini ada atau sudah digencarkan, ini bisa melawan virus corona? Nah, jawabannya kita berandai-andai lagi nih, Mas, Mbak, ya. Jadi, kondisi kita sebenarnya vaksin itu memiliki efikasi. Efikasi itu adalah tingkat kemanjuran vaksin ketika diuji klinis sebelumnya. Jadi sebelum vaksin itu disebar, vaksin itu harus melewati uji klinis tersebut. Jadi kalau efikasinya itu mencapai angka 50% ke atas, ya, atau tingkat kemanjuran vaksin ini 50% ke atas, maka ini bisa digunakan. Ya, jadi kalau di bawah itu, maka tidak bisa digunakan. Digunakan untuk apa, Bu? Digunakan untuk pencegahan, bukan untuk mengobati ya, Mas, Mbak ya. Jadi vaksin ini digunakan untuk pencegahan. Jadi orang yang sudah vaksin bisa jadi positif COVID, Bu. Bisa jadi begitu. Ya. Jadi bagaimana caranya kalau seperti itu? Jangan lupa Mas Mbak ya, siswa-siswi SMK Negeri 2 Pamekasan semuanya, selama pandemi masih ada, virus tetap akan mereplika diri. Ya, ini adalah statement yang Ibu berikan untuk kalian agar kalian waspada bahwasanya selama pandemi COVID masih akan ada kemungkinan virus tetap melakukan replikasi diri. Jadi gimana nih, Bu? Nah, satu-satunya cara untuk mendapatkan penanganan khusus tentang ini adalah kita men-stop atau menghentikan perkembangan virusnya. Caranya gimana, Bu? Kalau dulu ada 3M, sekarang ada 5M. Ya. Pertama, mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Mobilitas itu apa, Bu? Mobilitas itu adalah aktivitas kita beraktivitas di luar. Ya, kita mungkin bisa kaitkan ini dengan PPKM yang sekarang. Jadi kalau misalkan nggak butuh-butuh banget, nggak terlalu penting, mending kita di rumah aja. Ya, kita di rumah aja, jangan melakukan aktivitas apapun selagi kita bisa melakukan aktivitas itu di rumah. Semua aktivitas kita bisa kita lakukan di rumah, kita kerjakan di rumah, gitu. Itu saja mungkin informasi yang bisa Ibu berikan ke kalian. Yang penting kalian juga harus betul-betul seperti yang tadi Ibu bilang, ada 5M ini harus kalian jaga. Mungkin sekarang kalian merasa, wah cuci tangan biasa Bu, saya udah bosan. Jangan bosan-bosan untuk mencuci tangan. Pakai masker, bahkan sekarang sudah diinformasikan bahwasanya masker pakai 2 lapis, ya kan? 2 lapis masker, biar nanti yang namanya virus varian terbaru ini nggak menjangkiti kita. Jaga jarak, jauhi kerumunan. Nih yang biasa banyak sekali dilakukan oleh anak-anak remaja, biasanya suka banget kumpul bareng sama teman-temannya. Nongkrong gitu kan, terus suka sweet-sweetin cewek, jangan ya. Jadi nanti kita sabar aja dulu ya, mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berlalu, segera berakhir gitu. Jangan lupa untuk mengurangi mobilitas juga. Pertanyaan Ibu cuma simpel, satu aja. Untuk pertanyaan ini berkenaan pasti dengan apa yang kalian lakukan. Apa saja yang kalian lakukan untuk menghentikan proses penyebaran virus corona selama ini? Yang kalian lakukan bersama dengan keluarga kalian di rumah. Dan mengapa kalian mengambil cara seperti ini? Ya. Nanti kalian bisa tuliskan uraian jawaban kalian
langsung bisa dikirimkan, melalui Google Classroom atau bisa nanti, koordinasi dengan guru masing-masing ya, untuk, menyelesaikan atau mengumpulkan tugas ini. Baik, satu hal lagi untuk kalian, jangan tertular dan jangan menularkan. Kalau kalian tertular, kemudian kalian tidak tahu kalian itu tertular, kemudian terus beraktivitas, mobilitas kalian tetap banyak, maka untuk, proses penularannya pasti akan sangat banyak resikonya untuk menularkan kepada orang lain. Jadi hati-hati, kalian juga harus terus sehat agar kalian bisa menjadi, pribadi yang selalu baik-baik saja gitu ya. Oke, Ibu rasa, cukup sampai di sini untuk informasi kita hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ada kesempatan untuk bertemu dan bisa, bertatap muka secara langsung. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.